pikir 8.000 itu make sense lah. Ya kita tinggal tunggu laporan keuangannya ya. Hari ini spektakuler BNI. Ya, BNI memang ini ya BBNI ya. Yang ngebuat bingung sendiri buat BBNI, jujur ini saya share juga ya. Yang kita udah tahu bahwa kuartal pertama laporan dari 4 bank besar itu kan BCA dengan BNI yang bagus, bener nggak? Ya. Tapi dari gambarnya sendiri sebelum hari ini sama kemarin dia jatuh, BNI itu nggak ada cakepnya. Saya bingung juga gitu ya. Laporan keuangan itu cakep BNI, tapi gambarnya bener-bener nggak ada cakepnya sama sekali. Ya, ternyata keluar negatif 50%. Ya, ya tadi ngobrol dengan sales di Faburi Bandung, ya ada juga mungkin manipulasi laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan yang dimaksud sendiri bukannya ngebohongin data, bukan. Ya, kita dari segi accounting nggak mungkin mereka akan nutupin data-data. Cuma yang mereka lakukan dalam manipulasi laporan keuangan yaitu ngepending beberapa biaya. Bisa aja. Sekarang biaya ini keluar sama saya nggak diakui dulu. Ya, buat mengejar net income yang cukup bagus. Ya, sekarang mungkin kalau udah saatnya udahlah, bisa jadi oke, keadaan market lagi jelek, mumpung aja, bener nggak? Semua juga rusak, bener kan? Ya, diakui aja biayanya. Nah, negatif 50%. Ya, itu jadi manipulasi kita dalam misalnya, oh berarti perusahaan perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia itu semua bisa manipulasi gitu. Ya semua di dunia juga bisa gitu. Cuma manipulasinya lu nipu atau dengan cara cantik gitu. Ya. Salah nggak? Nggak akan salah pasti. Secara kalau kita yang orang-orang accounting, kita ada PSAK itu akan benar. Ya. Manipulasi yang sangat cantik sekali. Tapi itu ya saya sih I don't care lah ya. Saya I don't care dengan masalah itu, mau manipulasi kayak mau apa kayak gitu enggak ya. Oke. BCA ini ngebentuk, kalau kita ngelihat ya, walaupun agak ngaco sedikit, ini ngebentuknya bisa head and shoulder ya. Saya pikir yang ini udah pecah loh. Ya, saya nggak tahu ini udah pecah belum, nanti kita lihat sama-sama ya. Target selanjutnya sendiri 10.8 sampai dengan 11.900. BCA itu hari ini pecah 12.8. Belum bawah ini ya. Kayaknya belum di bawah garis ini ya. Oke. Astra ini yang pertama kali nyungsep ya, dengan target yang udah ada di sini. SMGR ini yang secara garis besarnya ya, saya pikir akan kena ya. Kemarin hari ini berapa ya? 10.000 berapa ya? 9.925. Oh. 9.925. Itu kado tercantik itu. Ya, yang waktu itu pernah dihitung kan 98, 99-an ya. Saya pikir dengan pergerakan IHSG kayak begini, ini sedikit saya revisi ya. Apakah boleh beli? Silakan aja lah. Udah downside-nya udah cukup terbatas gitu. Ya berbahagialah Anda yang mengikuti roadmap gitu. Nanti tinggal ketawa, awal 15.000 ya. Gua beli di 9.000 lebih gitu kan. Ya kalau nggak di 10.000 gitu kan. Beda 50% lumayan loh gitu. Ya. Ini ada sedikit revisian, tapi bukan berarti udah nggak boleh belum boleh beli ya, silakan aja lah, downside udah cukup terbatas sampai dengan ke 9175 buat BRI-nya. Buat SMGR. Oke. INTP ini INTP sedikit menguat ya, sedikit kuat lah. Beda dengan SMGR yang begitu lemahnya. Kita bisa ngelihat juga dari bentuk-bentuk patternnya di sini nggak ada pattern yang signifikan sekali ya. Ada signifikan kalau kita anggap ini double top atau head and shoulder ada di sini nih kayaknya nih. Ya. Kayaknya enggak lah, nggak akan mungkin lah. Ya, around there buat INTP. Ya. Buat Wasita ini sedikit bingung. Saya masih belum bisa menghitung apa yang benernya karena dia lagi bullish. Ya. Beda dengan BRI, SMGR gitu lebih gampang buat menghitungnya ya. Tapi kira-kiranya sendiri kalau kita ngelihat ini ada suatu garis yang dulunya waktu itu kita sebut dengan resisten, ya ini bisa jadi dengan support ya. Ini juga bisa ini jadi support ya.
kita nggak tahu tekanan jualnya nanti kalau ISIN 4.400 apakah ke konstruksi ini gede atau enggak ya. Oke. Kalau buat konstruksi saya tetap ngebet buat Waskita dengan Adikarya ya. Waskita udah beres red issue-nya, silakan nanti kita bermain dengan Waskita ya. Adikarya hari ini ya nightmare ya. Saya sorry kemarin di line group saya nyebut Adikarya pacul gitu ya. Hari ini dijebrot ya, karena red issue 1:1 dengan harga 1.500 sampai dengan 2.000 ya. Harganya itu kalau buat teman-teman sekalian ya, kita buat discuss aja tentang fundamental. Harga 1.500 dengan 2.000 itu bukan persoalan besar, bukan the big thing gitu. Yang the big thingnya adalah 1:1 itu. Semuanya itu berarti kan terdelusi sampai 50% kalau mereka nggak tebus, bener nggak ya. Kalau misalnya 1.500 tapi perbandingannya 7 saham lama dapat saham baru, 2 saham baru, itu nggak akan terlalu ngefek ya. Nanti ke namanya apa ya, bukan fair value ya, namanya kayak dia buat itu, harga teoritisnya yang berpengaruh. Ini 1:1 gitu ya. Kalau ngitungnya dari 1.500, harga terbawah red issue 1.500, kalau saya bandingin Adikarya sekarang 2.000 berapa ya, anggaplah 2.500 aja ya, anggap 2.500, berarti 4.000 dibagi 2, 2.000 kan, bener nggak ya. 2.000 potong lagi, saya kasarnya potong aja 20%, 15-20%, berarti ya 1.600, 1.700an. Kalau harga teoritisnya 2.000, saya pikir nggak mungkin di bawah, di harga teoritis bisa di bawahnya. Berarti daerah belinya sendiri ya di antara 1.600 sampai 2.000 ya, kalau kita ngomongin berdasarkan harga teoritis. Halo? 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 Yuk? Yes? Bu, nanti kontak lagi ya, saya lagi bawa ibu training. Nah, ya. Nanti habis selesai ini aku telepon balik. Ya, oke. Okay. Sorry. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu atau udah cukup clear? Seharusnya sih cukup clear ya. Unmuted. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Lanjut ya. Lanjut. Halo, Pak Jemi, Pak Agung. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Muted. Ini balik ke dasar aja, kita benerin filosofi kita ya. Kita yang klien saham itu normalnya dibagi 2 ya. Ada namanya investasi, kita udah tahu kan, investasi itu pasti buat dikit, yang biasanya orang itu mengharapkan dividen, bener kan ya, dan kenaikan harga saham, bener nggak? Tentunya kita ngomong investasi nggak mungkin ngomong 1 minggu 2 minggu, pasti dia akan ngomong bertahun-tahun, bener nggak ya. Banyak juga kan yang cerita, kita mendengar misalkan kalau di Indonesia tuh Lokeng Hong, bener nggak, itu kan dia dividennya udah berapa dapetinnya, bener ya. Saya juga punya pengalaman pribadi, ada suatu nasabah cerita ke saya, dia punya teman ya, dia punya teman, bukan teman sih, kenalan lah. Jadi kebenaran dia itu waktu itu Nasrani ya, ketemu di gereja ya. Si ibu itu manggil si bapak itu, "Pak, masih ingat saya nggak?" Si bapak itu kebenaran udah lupa, saya kenal sama si bapaknya ya, udah lupa ya, siapa ya bu ya, ini yang dulu mau beli, yang pengen beli saham Info, duitnya nggak cukup buat beli 1 lot, yang pinjam duit ke bapak. Oh, kata si bapaknya, iya inget, biasanya orang yang pinjam duit mana inget ya. Iya inget. Gimana bapak, sehat gitu ya. Gimana saham Infonya? Puji Tuhan pak, tiap tahun ya. Oh si bapak gimana itu, sehat, udah pensiun, puji Tuhan gitu. Saham Infonya tiap tahun dapat dividen di atas 1 M. Nah udah itu kan, saya cuma bengong ya, 1 M ya tergantung lu modalinnya berapa, bener kan? Oke. Nah lanjut ceritanya gitu, si bapak itu cerita itu tuh ya, waktu itu saya ingat, jadi kita di sekuritas, saya main di sekuritas. Nah si ibu itu
nggak tahu tiba-tiba datang dia pengen beli saham Inco. Ya kenapa? Karena si suaminya itu jadi messenger di Jakarta Inco. Bu, kalau lu ada duit lebih yang ditabung, lu beliin saham Inco. Bapaknya cuman berpesan seperti itu si suaminya itu. Nah dia pengen beli nggak cukup duit yang buat beli satu lot pun nggak cukup. Ya, nah pinjam ke bapak itu, Pak, boleh nggak pinjam, saya pengen beli. Ya nanti kalau saya ada duit, ya saya cicil. Misalkan saya bisa setengah lot, saya pinjam duit setengah lot lagi. Ya setengah lot itu saya cicil. Cicilnya gimana? Kalau harganya naik, ya saya bayar sesuai dengan harga pasar. Kalau harganya turun, saya bayar harga pembelian. Ya, ya udahlah kata dia tuh, udahlah setengah lot atau berapa seperempat lot, ya udah saya kasih pinjam beli. Itu udah lunas katanya. Nah, kita tahu sendiri apalagi kalau teman-teman broker yang udah jauh lebih senior dari saya, Inco itu udah naik berapa ya waktu dulu ya, katanya 50.000 ya. 50.000 di stock split naik lagi pernah. Berapa? Nah, makanya saya nanya. Pokoknya itu stock split beberapa kali ya. Artinya berlipat-lipat, benar? Udah stock split, harga turun naik lagi, stock split lagi kayak gituan, berlipat-lipat sampai dia dapatin 1 M lebih dividennya. Itu pasti investor, beneran? Mereka mengharapkan seperti itu, betul nggak? Betul. Oke, trading. Posisi yang dipegang bukan dalam jangka waktu yang lama. Majority adalah di bagian trading kita itu. Bener nggak? Ya. Nah, sekarang saya asumsi ngomongin teori yang benar, bukan teori yang ngaco. Ya. Oke, saya asumsiin bahwa saya mempunyai satu account dengan pembagian dana, ada investasi, ada namanya trading. Ya. Up to you. Mau tradingnya 70% dan dari dana atau 70% buat investasi. Ya, itu up to you semua, bener? Ya. Oke. Nah, dari situ sendiri trading ada namanya stop loss, bener nggak? Investasi, apakah investasi itu diantepin aja? Up to you juga, bener? Ya. Kalau saya investasi, tentunya kalau investasi trading kita nggak peduli, saya nggak peduli saham apapun juga, ya. Saya nggak peduli fundamental perusahaan itu seperti apa. Yang jelas ada pattern bagus, volume bagus, saya sikat, bener? Ya, artinya trading saya mengenal namanya stop loss. Ya. Nah investasi, kita ngomong sekarang investasi. Apakah investasi yang benar itu adalah saya beli terus di hold? Kalau turun, antepin aja. Bener nggak itu? Benar. Kalau kita nggak bisa buat roadmap-nya, bener nggak? Kalau kita nggak bisa buat roadmap-nya, beli BRI, turun, antepin aja, ya bener, mau diapain? Orang kita nggak tahu kok, bener nggak? Ya. Tapi kalau misalkan gini, saya udah belajar tentang bikin roadmap, saya bisa membuat roadmap-nya. Ya. Saya punya BRI, contohnya. Ini akan turun, buat kepala pacu turun. Masa saya mau diantepin terus? Bener nggak? Ya. Nah, langsung kita masuk ke lanjutnya. Oke, bullish. Pernah dua kata di pasar kita, bullish dengan bearish. Ya, bullish dengan bearish. Ya, kita majority, oke, mau kita sebut pemain saham, kayak trader, kayak apa, kayak bener. Bullish itu selalu happy, bener nggak? Bearish itu selalu menyedihkan, bener? Setuju nggak? Pasti seperti itu, bener nggak? Nah sekarang kita balik lagi, oke. Kalau kita sebutin dengan bullish itu happy, bearish itu sedih, kita balik lagi, saya ingetin lagi. Oke, kita buat ngomongin buat investasi dulu. Buat dikit yang mengharapkan dividen dan kenaikan harga saham. Benar? Oke, bullish happy dengan bearish itu adalah set. Kalau kita ngomongin investasi, kita pengen dapetin dividen. Ya, pengen dapetin dividen 1 M dari BRI. Gimana caranya? Lu hitung aja. Mungkin 1 lembar bagi dividen berapa, bener nggak? Lu bagi aja tuh 1 M dibagi itu, berarti lu harus punya, nah berapa, bener kan? 30 M. Ya, 30 M. Terus sekarang kalau saya punya uang 100 juta buat dibeliin BRI, misalnya harga total 100 lot, mau jadiin 30 M kapan? Apakah saya harus nunggu? Bisa nggak nunggu kayak yang cerita yang tadi si ibu itu? Naik BRI-nya, stock split, mungkin bagi 5 kayak bagi 2, habis di stock split naik lagi. Nah, itu memakan waktu, bisa
Memakan waktu mungkin bisa 10 tahun, bisa juga 20 tahun, bisa 30 tahun, bener nggak? Ya. Pertanyaan saya, mau nunggu segitu lama? Ya kalau gua masih hidup, gua udah mati, ya gua kagak ngerasainnya. Nah sekarang kita buat mempercepatnya sendiri, seperti apa? Saya punya cuma duit 100 juta, beli BRI 100 lot. Oke, saya pengen menambahkan lot saya. Artinya, kalau saya di bullish market, saya pengen nambahin lot di BRI. Caranya gampang pisan. Lu suruh broker lu buat beli BRI, terus T+3 lu bayar. Artinya ada uang yang harus kita keluarin buat menambah lot. Bener nggak? Oke, kok kita di bearish market, ya. Di kayaknya nyalain lagi, di AC-nya nyalain lagi. Tenang Bu, enggak katanya. Malah saya yang harus ditanya. Balik lagi ya. Nah kita masuk ke bullish market. Bullish market mau nggak mau buat kita nambah porsi lot kita di BRI, kita harus keluarin duit cash lagi, bener nggak? Sedangkan di bearish market bisa nggak kita nambah lot tanpa ngeluarin duit? Pasti bisa, itu timingnya, bener? Kalau saya balik lagi yang dulu yang roadmap yang dikasih waktu BRI masih ada harganya di berapa ya? Nah, kita buka ya. Ini ingat loh ya, saya contoh BRI bukan berarti Anda harus investasi di BRI, bukan loh ya. Saya cuma ngambil contohnya aja. Teman-teman ingat dong waktu pas lagi di sini. Benar? Ya. Oke, di sini waktu itu ada targetnya sekitar seginian ya. Benar nggak? Kalau waktu itu kita jual di 12.000, ya anggaplah nggak usah dia paling atas kok, 12.500 lah. Saya beli di 10.500, udah beda 20%, benar? Kalau saya jual 100 lot, saya nge-buyback di segini, saya punya 120, benar? Habis 120, oke anggap aja, saya nggak akan mungkin ngejual di sini, ya. Benar? Di sini juga saya ada ragu-ragu, benar nggak? Oke 120 lot, terus saya di sini saya baru buang cut loss, ya saya nge-short lagi, tetap jumlahnya 120 lot, benar? Terus targetnya yang BRI ada di berapa yang saya buat? Oke. Ini ya, around here ya, 8.400 sampai 8.700. Benar? Anggap aja lah, saya nge-short di harga 10.000, di 9.900. Nggak usah sampai ke 8.400. Ke 9.000, udah beda 10%. Saya nge-short 120 lot, saya nge-buyback di 132 lot. Bener? Dan Anda percaya bahwa BRI akan kembali naik dalam waktu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan? Percaya? Percaya. Bener? Dari bearish itu, Anda dari 100 lot menjadi 132 lot. Bertambah 32 lot. Benar? Saya menambahkan jumlah lot saya tanpa keluar dana tambahan. Benar? Ya. Jujur, itu saya baru kepikiran kayaknya 2 hari yang lalu. Kenapa? Banyak sekali nasabah-nasabah yang ada di grup lain, ya, yang udah 10 bulan mengikuti, ya, kayaknya curhat itu betapa sakitnya market. Ya, kalau saya waktu baca sana loh, gue udah kasih roadmap, lo nggak mau short, bener nggak? Dalam hati saya, tapi nggak tahu di situ kayaknya saya dapat pencerahan gitu. Kalau saya ngomong secara negatif, orang makin kesel, bener nggak? Udah gua digaplok sama market, bener nggak? Lu nyebut gua bego, itu bener kan? Ya, bener nggak? Waktu itu saya mungkin ada pencerahan, ya saya kepikiran. Saya kepikiran soal yang kayak begitu. Yang nggak bisa jawab terakhir. Saya kepikiran, ya itu pencerahan, saya kepikiran, iya juga. Saya nggak sadar, tapi saya ngelakuin BRI saya tambah banyak tanpa ngeluarin saya duit. Nah itu, ya 2 hari yang lalu saya baru kepikiran, oh ya seperti itu sebenarnya. Gitu. Walaupun saya udah ngelakuin, tapi saya nggak sempet,
setengah sempat, nggak kepikiran lah gimana cara menyampaikannya, bener nggak? Ya. Selama ini saya ngomong, ya udah lu short dulu, nanti lu buyback, atau kata yang paling kasar stop loss, bener nggak? Orang udah paling malas nggak? Ya, nangkep ya, gitu. Nah, jadi salah benernya apakah saya investasi di BRI atau di Semen Gresik harus saya antepin? Ya kalau Anda nggak bisa bikin roadmap, Anda antepin, ya Anda nggak salah. Kalau Anda bisa bikin roadmap, ini harga mau turun, Anda antepin, ya jawab aja gitu, tau nggak? Ya, susah nggak buat roadmap? Buat roadmap itu gampang. Yang paling susah buat ngerjainnya, bener nggak? Sama ya bapak-bapak, ibu-ibu, saya waktu itu nge-short BRI itu 98, 50, 99 yang terakhir nge-short itu. Ya tetaplah saya juga bukan robot, bener nggak? Saya merem. Pokoknya floating loss-nya itu sama saya nggak dilihat gitu loh. Pokoknya ya pas waktu mau pencet enter di bid itu, saya cuma berdoa semoga roadmap saya benar supaya lot saya nambah. Ya. Dari beberapa bulan terakhir ya, kalau teman-teman tahulah gitu, sebenarnya kalau nyadar salah satu saham favorit saya itu Aisyah, bener nggak? Dari nge-short buyback itu, dari segala jenis saham yang saya mainin itu cuma satu yang memberikan keuntungan, cuma Aisyah. Yang lain kalau kita ngomong secara cash ya, bukan secara lot ya, yang lain bonyok. Cuman Aisyah ya, cuman Aisyah ya. Apakah di situ saya hebat? Ya bukan masalah hebatnya, ngegambarnya mah sama aja ya, ngegambarnya mah sama persis caranya. Cuma waktu itu saya nge-shotnya itu ada di daerah sini ya, nge-buyback saya nggak di sini. Saya nge-buybacknya sendiri di berapa? Saya di harga 18, 1920, 1820, 80, 1820 sampai terakhir di sini. Kemudian dia naik, ngebentuk double top. Ini saya ngejual lagi, di bawah lagi di sini saya ngambil lagi. Saya nggak ngambil di sini loh. Begitu dia nge-rebound saya ngambil di sini. Jadi cuma satu saham yang saya nge-short, nge-buyback lebih banyak lotnya, dan dia kembali naik ke harga ini. Saya terakhir ngebuang 2080, 2070-an. Ya. Ada kok itu di lain grup, saya udah buang 2070, 2080 ya. Saya nggak nikmatin sampai 2150. Ya. Cuma satu saham ini, yang lain bonyok. Jujur aja sama kok. Ya. Kalau ada yang bisa profit di BRI, di Mandiri, nanti PM ke saya. Saya juga pengen belajar gimana gitu, lagi kayak begitu bisa kasih profit juga, hebat pisan. Ya. Oke, jadi ya ini filosofi yang menurut saya ya kita juga harus belajar ya. Kita harus belajar buat mengubahnya. Apakah bullish itu selalu happy, apakah bearish itu selalu sedih. Ya. Bahkan kalau bullish itu sebenarnya bukan buat jangka yang apa, bukan kalau misalnya saya pengen 50 tahun, saya pengen udah retired dengan dividen yang cukup gede, nggak mungkin saya bisa mendapatkan di bullish. Bullish selalu jadi uang receh sebenarnya, bener nggak? Ya. Susah gampang, ya saya tahu pasti susah lah. Ya, saya juga pengennya uang 100% itu masuk di trading semua. Ya, hit-hitan 10% lari, 10% lari, bener nggak? Ya. Setahun 5 kali aja udah 50%. Iya, saya pengennya, tapi masalahnya kan nggak apa ya, trading itu nggak semudah roadmap yang dibuat, bener kan? Ya, oke, gitu. Oke, jadi tetap ya, balik lagi buat ke IHSG. Oke, saya masih cukup confident buat ke arahnya sampai dengan ke 4.400-an. Ya. Terus buat kita ke depannya, apakah ada saham yang bisa buat dipermainkan? BWPT. Ya. Semoga ini bisa menjadi the next real. Ya. Ini belum saya announce. Ada keraguan dari saya, adalah keraguan dari saya yaitu soal IHSG. Tapi saya tadi juga saya discuss dengan satu orang gitu, seharusnya kalau BWPT terhadap IHSG seperti apa sih? Sebenarnya nggak akan terlalu ngaruh, bener nggak? Ya kita ngelihat pergerakannya beda lah. Ini benar-benar ada bandarnya gitu. Ya. Oke. Oke, ini kita ngomongin ini wave 1. Ya. Ini saya jelasin juga ke teman-teman semua ya, bahwa apa? Bisa ada gagalnya. Permasalahan yang utama
Ini wave 1, wave 2 ya. Jadi bentuk gampangnya sendiri. Ini 2, nanti ini 3 ya. Nanti ini 4. Bentuk kasarnya ya. Nanti hitungannya sama saya di ini di upload di grup. Ini 5. Ini gambaran secara besarnya. Kalau dengan syarat bahwa wave 2 yang ada di sini ini udah terpenuhi. Jadi dia udah selesai duanya. Ya. Ini 1, ini 2. Terus kalau kita ngelihat dari pattern sebenarnya ini ngebentuk falling wedges. Ya. Oke. Jadi kalau kita ngelihat cuma 1, saya di luar namanya IHSG ya, dari pattern pun ini udah nggak bentuk falling wedges ya. Ini tiang, ini pattern continuous ya, ini cuma belum nge-break ya. Nah dari wave nya ini 1, ini 2 ya. Permasalahan ini bagusnya. Terus kalau resikonya apa? IHSG kita bener nggak ya? Saya nggak tahu nih kalau IHSG dikempur sampai ke 4400 dia bisa tahan nggak? Apa dia mau di loss dulu, bener kan? Ya. Nah, permasalahan utamanya kita cuma tebak-tebak duanya ini udah selesai atau belum. Itu resikonya. Ya. Bisa nggak 2 ini digeret ke sini? Bisa. Ya. Jadi kalau orang yang mau main di BWPT, oke lah kayak begini gitu ya, ada falling wedges dia pecah, kita ikutin. Kalau dia nge-breakin ke bawah sini, ini Anda cut loss dulu. Kenapa? 2 ini bisa sampai levelnya ke sini. Ke sini jadi double bottom. Bisa jadi. Ya kita bayangin aja kalau harga 363 dikeret sampai ke sini 30%, bener kan? Ya, ini akan ada gitu. Ya, kenapa Mas saya nggak di-announce dulu? Takutnya ini kejadian kayak begini orang kagak ngerti, bener nggak? Nanti gue lagi nanti yang disalahin, bener nggak? Dasar geblek gitu. Ya. Ada bisa 2-nya itu sampai ke sini. Kenapa? Support yang paling ya 350-an. Ya. Udah divergen naik, turun, naik. Ya. Oke ya, buat nanti jangka apa, buat kita main short term atau apanya itu lihai-lihainya masing-masing aja lah. Ya. Kalau 3,5-nya tembus itu berapa ya? Saya nggak yakin Pak. Kita gini, kalau dari 3,5 tembus kita bisa ngomong ini ngebentuk namanya double top, bener nggak? Ya, ini 1, ini 2. Sini juga. Target dari double top, dari bentuknya 3,5 ini pecah, begini ya, 250. Bisa 250, bisa juga nggak. Bisa dia cuman misalkan bisa dia cuma sampai ketak-tok ke sini ya 250, 260, 270-an bisa jadi. Ya. Ini masalah utamanya adalah kita IHSG-nya sendiri ya. Ya. Nah sekarang ya kita nggak perlu musingin dengan IHSG. Kalau kita mau yang mau main dengan BWPT ya begitu nge-break 350 ya Anda cut off dulu. 1.23,8 kalau mau buat spekulasi lain di sini tuh apa paling bagus? Mau keluar. Sudah di bawah. BWPT susahnya banyak itu kok. Banyak beritanya itu yang kuat.
banyak beritanya. Iya. Kayak begini mungkin kok dari filosofi saya sendiri gitu ya. Saya juga dapat dari guru saya. Kita ngegambar dari chart. Chart itu kalau kita baca dari teorinya itu discount to everything. Ya, discount to everything itu artinya apa sih? Banyak sekali hal-hal yang kita nggak pernah tahu di balik namanya data-data fundamental atau apapun juga, benar? Ya. Yang kita nggak tahu, kita itu adalah rakyat jelata. Kita nggak punya akses ke sana, benar nggak? Nah, chart itu yang akan memberi tahukan. Ya, seperti contohnya yang tadi waktu saya bahas BBNI, ya. Waktu saya ngegambar BBNI, nggak ada bagusnya sama sekali. Tapi kalau kita ngomong dari data fundamental, Q pertama, ya, Q pertama sendiri cuma BNI dengan BCA yang bagus. Ya, tahun lalu nggak usah ngomong lah, tahun lalu mah banyak yang bagus. Ya, kita ngomongin Q pertama aja. Ya. Oke. Cuma BBNI dengan BBCA aja, ya. BBNI itu Q pertamanya bagus, jauh di atas Mandiri dengan BRI, bener nggak? Tapi waktu saya ngegambar dari patternnya, saya bingung, ini kok jelek bener gitu. Ya. Siapa yang nyangka hari ini announce ngedrop 50% net income-nya? Ya. Itu yang dimaksud dengan namanya bahwa chart itu discount to everything. Gitu. Ya. Ada sesuatu yang kita nggak tahu, kita udah akan tahu dikasih tahu oleh chartnya. Nah jadi fundamentalnya sendiri gitu. Nggak tahu permainannya seperti apa. Ya, saya nggak tahu juga misalkan, oke, bahwa skenario saya ini benar BWPT ya, bahwa 750 sampai nanti akhir wave 5 itu adalah Rp900. Saya nggak tahu kalau ditanya apa alasannya, I don't know. Tapi dari aliran yang saya pegang bahwa kami nggak peduli dengan fundamental yang akan keluar. Kami nggak akan cari tahu apa ininya. Kenapa? Karena kalau datanya udah keluar, harganya udah terbang. Kami bukan pembaca berita, oh ada data ini ya, oh naik, oh hebat. Gitu. Terus kebagian nggak? Kagak. Bukan karena itu gitu. Mau turun masa bodoh, alasannya apa juga. Gitu ya. Jadi fundamental sendiri itu sendiri yang akan nge-boost harga. Nah permasalahan utamanya sendiri ya balik lagi ke kita. Itu ya, balik lagi ke kita. Apakah dengan technical, dengan pattern chart itu kita percaya atau enggak, ya tergantung dari masing-masing ya. Kalau saya itu selama udah mungkin around 1 tahun ini ngegambar pattern gitu kan, ada yang gagal. Kenapa ada stop loss? Karena pasti ada probabilitas, bener nggak? Ya. Tapi yang berhasil banyak. Saya ngegambar sendiri, ya pasti otomatis pada saat kejadian-kejadian ya saya semakin percaya aja, bener nggak? Beda dengan misalkan yang terima jadi gitu. Yang terima jadi banyak sih gitu kan. Itu kan udah masuk ke mentalitas, bener nggak? Ya. Ya, jadi fundamental sendiri kita nggak peduli dengan fundamental yang ada seperti apa. Ya. Karena terlalu telat untuk keluar dengan namanya fundamental. Mungkin diulang lagi bahwa keluarnya data fundamental sendiri kita harus ingat gitu. Kita harus ingat semua adalah kepentingan dari para yang punya duit ya. Siklus saham itu cuman ada 4 Pak. Akumulasi ya, akumulasi sifatnya udah pasti siksa. Bayangin kalau kita jadi fund manager, kita mau gitu beli di harga yang tertinggi, nggak mungkin, bener nggak? Begitu saya jadi fund manager, saya jadi bandar, saya ngembat lotnya banyak, kalian retail ikutan nggak? Pasti ikutan, bener kan? Begitu ikutan ya kalau 1-2 harga nggak naik. Kalau seluruh Indonesia, bener nggak yang lihat layar, lu ngembat, lu naik juga, bener nggak? Mau saya hajar lagi ke atas, nggak mungkin. Ketinggian buat saya, bener nggak? Barang saya belum cukup banyak, saya tekan lagi, saya punya barang, kok bener nggak? Saya timpuk lagi, bener nggak? Saya timpuk, saya ambil lagi di bawah. Jadi kalau diakumulasi sendiri, dia akan siksa. Ya. Orang nggak akan ada yang tahu ini ada apa. Saya nggak mungkin dong ngasih tahu, bener nggak? Saya bandarnya, saya mau jadi bandar gitu kan, saya mau kerek ini saham, saya udah tahu ini perusahaan ini mau ngapain dalamnya, mau akan ada apa. Ya, orang-orang nggak tahu, bener nggak? Ya, kalian cuma ikut-ikutan pada saat layar hijau-hijau, bener nggak? Volume naik. Gitu. Ya. Oke, setelah saya udah full tank, barang saya udah full tank semua, terus saya kasih tahu ke teman-teman. Ya kenal lah atau ke sekuritas lah, bener nggak? Ini loh gitu kan. Oke, beberapa udah pada
ngedengar, masuk ke fasenya naik sedikit, yaitu partisipasi naik. Kali partisipasi naik sudah cukup, bener nggak? Tonton orang masih pada bingung, bener nggak? Kenapa? Bener? Ada apa gitu kan? Ya, saya sebagai yang ngatur permainan, saya kasih tahu, saya kasih mulai ke media massa, bener nggak? Habis media massa, besok di announce, kita teman-teman broker udah tahu, besok yang mau keluar di mana? Sering tuh bukan bisnis Indonesia, Kontan, ya. Besok yang mau keluar di Kontan saham ini. Kita udah tahu Pak, sebelum besok belum dicetak, kita sore udah tahu. Ya. Dulu saya ngejar apa besok gitu kan. Sekarang gua tahu itu mah tipu juga. Kenapa? Besok begitu udah ada, ya pembukaan harga akan naik. Kebanyakan, benar nggak? Begitu naik, ya kalau kita beruntung naik 1 hari 2 hari. Kalau nggak beruntung, sesi pertama naik, sesi kedua dihajar. Benar? Kenapa? Saya sebagai bandar habis beli di bawah, saya butuh jualan dong, realisasi profit, bener nggak? Kalau saya mau jualan, saya butuh pembeli, bener? Butuh pembeli gimana? Nih pancingan, data-data fundamentalnya cukup bagus. Apakah akan bermain terus udah stop? Ya enggak. Itu biasanya akan ada namanya siklus kedua, dia buat naik. Dia akan lagi akumulasi yang keduanya lagi, ya zigzag lagi di sini. Biasanya kalau misal kita ngomongin adalah siklusnya sendiri, yang tadi saya ngomong bahwa ada wave-nya, ini 1, ini 2, ini 3, benar? Ya, akumulasi kedua biasanya ada di wave keempat. Ini yang panjang kali lebar, ya, lama bener, ya, alot banget ya. Nanti penutupannya ada di wave kelima. Ini adalah akumulasi yang kedua. Ya, nanti nggak bentuknya apa ya? Biasanya kayak begitu. Mau falling wedges kayak gitu kan, mau penan kayak mau triangle gitu ya. Itu yang kita harus ngebedain fundamental itu seperti apa. Ya. Salah nggak fundamental? Nggak salah. Fundamental tuh nggak ada yang bohong. Cuma timingnya aja. Gitu. Perhatiin nggak kalau kita teman-teman sendiri pada saat ISG jeblok, ya semuanya ngomongin yang jelek-jelek, benar? Begitu udah, ada rebound aja 1 hari, keluar rasukan bahwa ya udah macam-macam lah pemerintahan Jokowi buat infrastruktur segini gede, bener nggak? Di kuartal ketiga segini gede, kata saya tuh yang ngapain nggak naik, nggak butuh. Kalau mau sebelum naik kasih tahunya, bener? Ya. Ya, BWPT. Jadi saya lebih ngejelasin tentang resikonya ya. Oke, resikonya wave kedua bisa jadi dihantam. Ya. Jadi kok saya mau tanya, kayak main BWPT aja ya. Itu kan supportnya 350. Kadang-kadang itu dihajar sampai 349. Nah, di situ ragu-ragu itu mau dibuang atau enggak. Benar. Nah, kayak gini kalau saya sendiri gitu ya. Saya jarang pakai namanya support yang lurus, ya, buat menghindari itu. Biasanya kayak gini, kalau yang ini atas kan miring, bener kan? Masanya bawahnya lurus, bener kan? Kita break ini cut loss, bener? Sometimes benar gitu. BRI sama langsung jebol, gitu kan? Biasanya sama saya suka dibuatnya apa? Garis miring yang atas. Kalau yang bawah nggak bisa dibuat garis miring, yang atas ini sama saya dipindah. Artinya ya kalau saya nggak mau, saya ketakutan, saya takut kalau saya pakai garis miring yang ini, begitu dia ngejebolin, pokoknya disikat lagi naik, bener nggak? Ya Anda tinggal pilih, Anda mau cut loss-nya di sini atau Anda mau yang di sini. Artinya ini harga digeret ke sini. Level cut loss-nya kalau Anda udah pakai yang miring, level cut loss-nya Anda semakin jauh lagi Pak. Ada di sini. Kalau kita mau trading kayak begini, kita bukan investasi buat di BWPT, buat saya ya. Saya akan jelasin buat tekniknya. Kalau buat saya pribadi ya, kayak begini. Ya, ini skenario saya. Oke, ini ada di triangle, bener nggak? Ya. Saya udah masuk, jelas belum? Ya, jelas belum, karena ini belum nge-break di sini. Kemudian ini ada namanya market area dari moving average, benar-benar ketahan. Saya akan beli di atas harga 400.
saya baru akan masuk. Oke, jadi level 400 ini saya akan masuk. Ya. Ini level 400. Oke, kemudian dengan target seperti apa? Kalau ini yang saya harapkan, yang saya harapkan setelah saya beli, tentunya naik dong, bener nggak? Ya. Ada level 500, 600. Target saya buat di wave ketiga adalah di 700 seginian. Ini maksimum ya. Aduh. Oke. Kalau ini, enggak, sorry saya buang dulu. Nah, ya. Target wave ketiga adalah di 750-760-an. Saya beli di harga ini 400-an ya. Habis 400-an terus ngejeblok ke bawah 350. Saya cut loss. Ya, sampai saya nungguin lagi pattern berikutnya begitu ke sini. Ya begitu dia ngeprikin ke atas sampai benar-benar dia main ke wave ketiga. Kalau saya berapa kali ini saya cut loss sampai saya dapetin ke 360, kira-kira ketutup nggak? Nah itu kalau saya biasanya ngitung. Daripada kalau saya ini sama saya nggak di cut loss, agak ngebrusut ke sini, saya lebih bingung lagi, bener nggak? Kalau buat saya, ada yang orang, oke begitu, gue nggak jadi masalah tuh, ya. Resiko saya adalah di sini. Saya akan ladenin sampai ke harga low di 230-an. Jadi saya akan mulai langsung akumulasi terus beli. Beli ngebreak turun lagi, ya udah saya beli lagi. Itu masuk ke money management, bener nggak? Sampai dia akan nyerah di level di bawah ini. Cut loss itu kadang kita cut loss harga berbalik, betul Pak. Ya, tapi kalau nggak cut loss itu yang lebih menyakitkan biasanya. Ya. Seperti itu. Tapi ada masukan buat Elliott Wave. Ya. Kalau mau main Elliott Wave ngambil resiko, ambil aja yang di 23 tadi. Itu sekitar harga 298 gitu ya, 290-an. Yang di support bawah 300 itu boleh masuk dengan asumsi Elliott Wave-nya itu benar-benar Gimana sih Di? Lu tarik dari mana sih Fibo-nya? dari bawah ke atas. Itu kan dari start pertamanya kan berarti 0, terus 0-nya kan sampai ke atas itu kan 100, puncaknya itu kan di wave 1 kan. Nah, wave 2 itu perfectnya tuh di 23,6. Ini. Ya. Oke. Bawahnya turun. Kita main di situ, resiko kan berarti cuma dikit tuh sampai nge-break 0-nya kan. Oke. Kalau nge-break 0, Seginian ya? breaknya udah nggak jalan. Seginian ya? Atau nge-break atas kalian, cancel. Jadi dua asumsinya sendiri di sini, tapi tetap kan bahwa nanti wave keduanya sendiri tetap resiko final adalah di bawah ini. Dia masukin itu apa masukannya sendiri. Kalau wave kedua sampai ke 200 seginian, ya ini yang the perfect condition. Asalnya ada atau enggaknya kita nggak tahu. Ya. Ya nanti kita tinggal atur-atur, kita ngelihat pergerakannya sendiri, bener nggak? Ada sometimes kita harus on the spot kita ajar habis-habisan gitu kan. Ada sometimes juga ya kita harus nurut belinya. Kenapa? Bisa jadi ya kalau nge-break ke atas ya kita harus siap hajar atas semua. Itu tuh ada positif negatif juga sih Pak. Jadi kalau misalnya dia nge-break langsung ke 23, dia nge-break atasnya itu jauh lebih cepat. Jadi nge-bouncingnya lebih cepat. Tapi kalau misalnya dia nggak mau nyentuh kedua-tiganya, dia tuh bakal terjadi akumulasi yang biasanya cukup panjang secara time frame.
sekarang dia bikin akumulasi di wave 2-nya itu kayak di wave 4. Di wave 2 itu sama dia dipakai buat akumulasi, otomatis kita nungguinnya tuh buat dia nge-break itu lama. Dia nanti ada false break, turun lagi, false break, turun lagi. Tapi yang jelas kayak gini aja, itu kan nanti kan lebih ke detailnya, bener nggak? Ke detailnya nanti kita akan gambarin ya bagusnya seperti apa. Yang jelas skenario-nya adalah seperti itu. Gitu, ya. Bahwa BPPT ya the final risk adalah di bawah ini adalah semuanya gagal. Ya tinggal hitung worth it apa nggak worth it gitu. Kita fight, misalkan anggaplah saya hajar di harga 400, resiko saya 170 perak. Nah, saya dapetin target finalnya itu bukan 760, tapi 900. 100%. Resiko, jadi profit saya ada 500 perak, resiko saya 160 perak. Kita worth it atau enggak? Ya itu masing-masing ke orang itu kan beda, bener nggak? Ya. Prediksi tahun berapa koma? 900. Kalau low-nya, wave keduanya ini nggak berubah ya. Saya ngitung ini adalah wave keduanya itu low-nya ada di sini. Final 900. Kalau kayak tadi Budiana ngomong bahwa kok bisa aja wave kedua yang paling bagus adalah ke arah ini 296. Ya kita tinggal turunin aja. Ini berarti di segini wave ketiganya. Nanti wave keempatnya ke sini, ini sampai segini. Berarti kurang lebih kalau kayak gitu kurangin aja berapa ya? 60 perak, 850-an, 840. Ya. Oke. Itu buat BWPT ya. Ya ada yang mau ditanyain? Pokoknya 350, 349 atau sebetulnya. Di bawah 350 lah. Soalnya kayak serial itu support sama resistnya pun dimakan semua susah gitu. Serial. Ini serial ya. Sorry. Oke, ini serial. Ini saya juga lihat masih banyak sekali yang main skill gitu ya. Saya cuma saya gambarin probabilitasnya aja. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini semuanya kalau sekalian kita belajar Elliott bahwa ini 1 ke 2. 1, 2 targetnya tingginya segini, yang 3 ini adalah ya the biggest trend, ya the biggest trend yang seharusnya sih kalau yang paling enak tuh cuma 161,8, ya ini benar-benar dilabrak habis sampai ke sini ya. Oke ini 3 gitu. Nah kita harus tahu kalau kita ada di wave ketiga itu jangan sembarangan cut loss, ya. Kalau pas kebenaran sih Pak, waktu anak-anak teman-teman sales main, dia nggak main cut loss di sini, bahkan mereka banyak profit semua karena mereka udah tahu apa yang patokannya itu ya habis tiang kepala pacu terus dia ikutin ya. Habis ketiga dia masuk ke 4, sekarang ini 4 dia ada di 5. Apakah 5 ini udah beres? Bisa jadi udah, bisa jadi belum. Oke, banyak sekali orang yang main serial sekarang saya cuma gambarin seandainya kalau ini bukan titik 5, kalau ini saya sih berpikirnya kayak begini. Ini 5. Ya. Ini A. Ini B. Oke. Ini C. Ya. Ini ngebentuk pattern double top.
Kalau ini udah 5, ini A, ini B, ini C. Ya, ini ngebentuk pattern double top. Ya. Kalau saya salah, berapa target serial? Benar nggak? Bisa kan? Kalau saya salah, berapa target serial? Oke, kita hitung. (472, 475). Ya, sekarang kita tinggal ngitung aja. Kalau seandainya saya salah, oke, target wave 5 itu 472, 475, sampai 480 lah, anggaplah gitu. Ya. Kalau saya salah, keuntungannya kurang lebih nggak nyampe 10%. Benar? Kalau saya benar bahwa ini adalah 5, ini A, ini B, terus ini hajar C. Berapa? Harga sekarang 450, atau tutupan berapa ya? 438. 438. Ya, 438 buat ngejar sampai ke 470 sama dihajar sampai ke 300-an lebih. Ya, tinggal itu resiko sama benefitnya. Benar? Ya. Seperti itu gitu. Kalau salah kayak gimana? Udah nggak mau itu ya kita tahu sendiri permainan serial bid overnya itu gila-gilaan, bener nggak? Bandarnya itu benar-benar hebat itu, membuat menarik player, bener kan? Ya. Ya silakan kalau yang punya insting kuat di harga bid segini, oke, masuk naik sedikit jual ya silakan. Saya bukan tipe seperti itu gitu. Saya cuma gambarin secara garis besarnya. Ya, ini buat serial ya. Nah ini kalau kita perhatiin, nih kita balik lagi ke BWPT. Bisa nggak duanya seperti ini di BWPT? Bisa loh, bener nggak? Dikocok habis. Waktu itu pas Budiana yang nemuin dua ini udah ngebreak, bener nggak? Coba kalau kayak duanya ada di sini. Oh di sini. Jadi waktu kena itu nggak di share gitu ya. Itu bener baik gitu, bener nggak? Pas udah ngebreak baru dikasih tahu ke teman-teman, bener nggak? Padahal di sini dibulak balik terus, bener nggak? Ini bisa jadi di BWPT bisa jadi duanya ada kayak begini. Ini yang ya mana tahan, bener nggak? Grafiknya sih kecil. Kenapa? Karena ini udah gede, bener nggak? Waktu di sini mah lumayan lah, bener nggak? Paku, bener nggak? Bisa edan itu, bener nggak? Break resistant, buy, bener nggak? Buy, brusut, gitu kan? Ya, gitu. Ya, bisa jadi BWPT ada di sini. Ya. Nggak sih, soalnya kan yang pas di announce sama kita itu udah 2 kali high-nya itu di break. Ini ya, di sini loh. Yang nomor 1 sama yang nomor 2 ini kan? Nah, iya. Lebih confirm sih. Ya waktu itu tuh, ya sebenarnya susah. Susahnya apa? Waktu ini ada di sini dong, bener nggak? Begitu ngebreak, beli kan, bener nggak? Kita pikir ini udah jadi dong, bener nggak? Lu sikat lagi turun, bener kan? Ya. Kayak begini itu ya. Ini resiko yang bisa terjadi di BWPT. Saya nggak tahu, bener nggak? Ya, kalau saya tahu saya nggak akan di sini. Ya. Oke, jadi intinya seperti itu bahwa BWPT ya semoga bisa bermain. Ya kalau bisa sih pas begitu ngebreak dibeli langsung lari. Amin ya. Yang di 400 ya. Itu bisa berkali 400 balik lagi, 400 balik lagi. Bisa jadi, bisa juga langsung lari. Ya itu saya nggak tahu. Kalau langsung lari kan nggak apa-apa, tapi kalau misalkan turun lagi berarti ke 350 lagi kan? Iya bisa, ya bisa lebih. Iya, 350 juga lagi. Bisa 2,9, benar kan? Ya itu nanti masing-masing ya harus tahu gitu tekniknya gitu. Ya. Makanya aku bilang 2-3-nya nggak kejadian di pangkong-pangkong karena saya nggak ini mu. Ya ininya. Karena saya dapat. Dia baik berarti ya. Pada saat perih dia nggak cerita, bener nggak? Kebagian teman-teman semuanya pada manis ada di sini, bener nggak? Gini, kalau kita ngomong Fibonacci time, ya kita Fibonacci time. Sebenarnya yang bagus itu gini, kalau dia ada wave satunya ini ada misalkan pas dia naik bikin tiang. Ini misalkan 14 hari kerja. Ya. Wave keduanya ini paling enak itu 61,8 ya. Jadi 14 hari kali 61,8%. Itu berapa hari? Jadi panjangnya ini 14 hari kerja. Ya. Ini 14 hari kerja. Oke. Nah, nanti ini turunnya sendiri
Ini kita ngomong adalah perfectly ya. Turunnya tuh 14 hari kerja kali 61,8. Dapatnya dari mana? Sama aja kayak ini. Nih, Fibonacci time horizon. Sorry, di sini ada ya. Nah, cuman di sini saya bingung. Jujur aja, saya waktu pakai yang ini, saya nggak bisa ngebacanya, nggak ada persentasenya. Ya, nggak ada persentasenya. Pokoknya ini 14 kali 61,8. Ikutin aja yang di sininya nih. Nih, Fibonacci ini sama, cuma kita ngitung buat harinya. Itu lu hitung aja di sininya berapa hari buat naiknya, ke puncak, baru itu. Ini yang teorinya adalah ya 61,8 50% ya teorinya, tapi kok ini kan lebih, bener nggak? Ya, nah di sini itu ini kan muntah-muntah, bener nggak? Udah 50% gap terus. Dia itu memang nggak perfect, dia nggak pernah turun sampai 23,6%-nya. Bisa jadi Jadi akumulasinya lebih lama. Dengan yang sadis, Pak. Kalau yang sadis, Jadi balik lagi kita ke situ ya. Jadi kita ada namanya ini. Ya ini kita buat belajarnya aja gitu ya. Terus wave ketiga sendiri. Biasanya yang kita ngitung itu patokannya adalah pada saat dia koreksi berapa lamanya. Hitungnya yang di sini, ini berapa harinya. 14 hari aja Pak ya patokannya. Oh bukan. Yang pertama ini kita nggak bisa ngitung loh Pak. Wave pertama ini yang kita tunggu-tunggu. Kapan dia mulai nyabetnya itu. Ya. Kita nggak pernah tahu ini kapan selesainya. Bisa tahu kalau misalkan kita dari atas, kayak misalnya tadi SMGR. Ya mungkin kira-kira adalah wave C-nya itu di sekitar 9.600, dari 92 sampai 98. Itu adalah wave C. Gitu. Nggak habis wave C selesai, itu nanti bulak-balik lagi, itu belum tentu wave 1. Yang kita tunggu itu adalah wave pertama, Pak. Setelah wave pertama itu jadi, baru kita bisa ngitung selanjutnya. Ya. Jadi kita jangan ada namanya perfectly. Saya akan ambil contohnya, misalkan, ya, pokoknya BWPT seperti itu ya. Nah, kita belajar aja buat yang ini. Kita nggak bisa ngambil perfectly-nya. Saya nggak bisa ngitung pada saat dia ngebentuk namanya rising wedges di sini, Pak. Saya mulai bisa ngitung pada saat dia ada ngejebolin rising wedges-nya ini. Ini tiangnya, benar? Nah, di sini saya baru bisa ngitung. Oke, target Fibonacci-nya ada, kira-kira ada di harga berapa, itu kan ada 50%, 23,6, 38. Ini jadi patokan saya, tiang yang ini. Tinggal dipindahin. Oke, ini lebih, bener nggak? Ya, setelah lebih, oke ini, ternyata dilebihin, nggak jadi masalah. Begitu dia nge-rebound, saya jual lagi kan. Ini pakai lagi 23,6 sama 38,2 lagi, bener nggak? Nah ini gini kan, oke dia ternyata nyentuh 50%-nya. Ya, saya paling jualan di 23 sama 38. Paling banter saya 38 lah, di 23 terus di 38 sama 50. Nah sehabis kayak begini, ini lagi, ini jadi tiangnya lagi. Dah, kena sini, bener nggak? Ke sini reboundnya ini paling cuma 23. Nah, jadi nggak semuanya kita bisa tahu gitu. Kita bisa ngitung dari awal kayak gimana itu nggak susah. Kita bisa kasih tahu tanda-tandanya ada gitu Pak. Yang waktu di sini nih. Ya. Ini ada namanya head and shoulder. Benar? Di sini ya nge-break kemana ya saya masih belum bisa ngitung. Yang paling terpenting adalah kita harus tahu bahwa setelah ada namanya tiang yang edan-edanan kayak SMGR dulu, jebret kayak begini, kita nggak sempat cut loss. Akan banyak orang nggak sempat cut loss Pak. Saya pun nggak sempat. Saya mau di sini mau cut loss ya nggak mau. Kalau turun lagi gimana? Ya udah nasib. Tapi saya akan nunggu setelah dia mereda, dia nge-rebound, ngebentuk patternnya lagi, apalagi ini dikasihnya udah pattern cakep, bener nggak? Flat, bener kan? Kalau seandainya di sini saya nggak mau cut loss, kalau dia turun lagi ke bawah, gimana? Ya udah nasib. Tapi saya akan nunggu kapan? Kalau saya udah telat buat ngejebrotin, cut loss dan harga udah ngejebrot, saya akan tunggu dia akan nge-rebound dulu. Dan itu akan ada namanya rebound. Pasti akan ada. Cuma masalah utamanya, pertama kali dia gebugan, kita nggak tahu low-nya dari berapa. Yang jelas saya akan menghindari, saya sell on low. Kalau turun lagi gimana? Yang jelas saya nggak mau sell on low. Nggak apa-apa, sell lebih bawah lagi. Misalkan dia ngejebrot ada di sini, Pak. Harusnya saya di sini cut loss. Benar?
Saya nggak mau karena saya takut, saya nggak mau di sell on low. Harga turun lagi, ternyata dia nge-rebound ke sini. Artinya saya jualan di sini, bener nggak? Yang seharusnya saya jual di sini, saya jual di sini, nggak apa-apa. Saya lebih ridho, saya lebih ikhlas. Kalau buat saya, benar? Kalau buat saya, gitu. Kalau buat saya lebih ikhlas, nggak apa-apa saya lebih di bawah lagi daripada saya di harga segini, udah tiangnya udah panjang sekali, terus nge-rebound. Bisa meja, bisa digigitin sama saya, bener nggak? Langsung ini, Tuhan kenapa harus saya, bener nggak? Trader segini banyak di dunia, kenapa saya harus sell on low langsung naik, bener nggak? Ya. Nah itu. Ya. Apalagi ya sama prinsipnya gampang kok Pak, cuman naik kenceng tiang, antepin aja tiang. Apalagi kalau kayak naik gitu ya, udah pasti akan ada turunnya, lebih cepat turunnya. Ya, kalau naik itu lebih susah Pak, butuh duit buat naikin barang. Ya, habis tiang jebret, aduh ketinggalan gitu kan. Tenang aja, pasti akan ada koreksi. Begitu dia koreksi, nah kita cari kepala pacunya, baru kita sikat lagi masuk. Turun juga sama, begitu begini, kayak begini. Ya, ini kita ngulang lagi aja yang awal-awal ya. Itu prinsipnya itu cuma kayak begini, tiang kepala pacul, udah aja. Masalah utamanya kalau tiang kepala pacul naik, percaya semua Pak. Kalau dibuatnya tiang kepala pacul kayak begini, pura-pura budeg, atau pura-pura buta, kata kempok gitu. Ya, nggak kelihatan semuanya itu. Terus kalau kita salah itu kok udah breakdown, pas di titik itu tiba-tiba naik lagi kayak misalkan mati waktu itu ya, harus kejar atau gimana tuh? Itu ya depend dari semuanya ini, apa bentuk patternnya Pak. Sekarang kita ngomongin kayak gini mati. Ini salah satu yang gagal juga Pak. Waktu sebelum lebaran saya masukin ke mati. Ya, gagal Pak. Ini ngebentuk tiang yang kenceng, ini ngebentuk flag, benar? Ya, ngebreak ke sini, oke, dia main. Ya, ini salah satu yang gagal. Nah, gagalnya sendiri begitu kita di sini ngebreak buy, ya, terus ngebentuk kayak beginian. Kalau ngebreak di sini ngebuy, kapan saya harus cut loss? Cut loss saya tuh ada di level sini dong, bener nggak? Ya, saya nggak akan main cut loss di sini, ngapain? Nah, ternyata setelah bergerak harganya, saya nge-buy di segini, ini ngebentuk apa Pak? Double top. Begitu double top, ini ada namanya neckline, bener nggak? Apalagi neckline-nya ini 1, 2, 3, bener nggak? Nge-rebound lagi dia di sini. Begitu dia nge-break di sini, apa yang harus saya lakuin? Ini pattern berikutnya Pak. Saya nggak peduli, saya nggak usah nunggu lagi harga ada di sini. Ngapain? Begitu pattern kebentuk baru lagi, ya udah, cut loss saja. Mau mikir apa gitu? Kapan saya harus nge-buy back gitu ya? Tergantung gitu. Ini nge-buybacknya sendiri, ini kan kita buat trading ya. Ada pattern berikutnya nggak buat positif? Kalau nggak ada ya tepin aja. Ngapain? Dipaksain. Nggak ada pattern positif bukan berarti nggak akan naik loh. Bener? Harga naik tapi kita nggak bisa ngebacanya, ya ngapain? Ridoin aja. Yang nggak rido itu udah dianalisa pattern cantik, bener nggak? Pekusion, bener gak ya? Kebagian, tak gondok, bener nggak? Kalau yang nggak kebaca sama saya naik ya masa bodoh. Ya emang nggak kebaca aku saya, bener nggak? Ya. Jadi kapan saya harus buy back lagi? Ya tergantung itu patternnya ada nggak? Ada orang nyebutin bagus, misalkan Akra. Oke, kalau situ saya bermain Akra sama teman-teman cukup banyak, cukup lama loh. Harga di segini Pak, waktu kita main. Ya. Kita selesai udah di harga paling 5.000-an lebih deh. Ya 5.200, 5.300 waktu target awal tuh ya. Dia terus naik ke sini. Bener ini naik kayak gini. Cuman saya juga bingung. Begitu ada di sini orang mau ngomongin apa? Saya nggak tahu nih pattern apa di sini. Kalau pattern yang di sini masih ada falling wedges. Yang ini turun, ini naik. Bener nggak? Ada di sini orang nanya, untuk ini pattern apa? Nggak tahu. Mau kemana? Nggak tahu. Kita bisa larinya orang teknikal ngomong ke Elliott wave. Kemungkinan besar ini bisa jadi ini udah 5. Ini 5, ini A, ini B. Gabung, cek. Ya. Apakah harus tahu wave-nya, Elliott wave? Sebenarnya nggak usah tahu juga Pak. Tahu lebih bagus, nggak tahu nggak apa-apa. Pokoknya patokannya yaitu ada apa? Tiang, habis tiang kepala pacul Pak. Ya. Yuk. Ya, habis tiang ini kepala pacul. Ini boleh nggak ini jadi kepala pacul? Ini tiang kan?
Ini koreksi kepala pacu, boleh nggak? Boleh, silakan. Artinya apa? Ini begitu kepala pacu, ini ada rebound, Anda beli, Anda cut loss di mana? Ini. Teorinya ya, ini yang harus dijalanin gitu. Supaya apa? Kalau Anda nggak tahu Elliott wave, Anda akan tetap selamat. Walaupun nggak tahu, ternyata ini benar, ini 5, ini A, ini B, ini C. Anda di sini ada kepala pacu, dek. Begitu ke sini, ngebentuk pattern lagi. Double top. Hajar lagi, udah cut loss. Nggak tahu Elliott wave pun, nggak ngerti Elliott wave pun, tetap akan selamat. Bener nggak? Tahu, kalau tahu Elliott wave ya akan lebih selamat lagi. Kita akan tahu ini ngapain gua main kayak beginian. Bener nggak? Udah habis. Itu berita baiknya dari Elliott wave. Berita buruknya jujur, gambar Elliott wave di saham itu jarang terbentuk saham. Kalau ada pemain forex itu berbahagialah mereka, ya. Karena terus, bener nggak? Kalau saham kan nanti akrab main, ya sekarang 1 tahun ini main, bener nggak? Ada cedemna, bener nggak? Pas cedem mau ngitung gimana, bener nggak? Ya. Pemain forex jalan terus kok. Mereka kemarinnya waktu pas zamannya 2006-2007 batu bara ya, B7, bener nggak? Ngitung Elliott wave perbankan susah kali, bener tuh. Oh ya, ya. Yang bisa dihitung mungkin bumi, bener. Oh, liur buminya ya timbulnya ke mana itunya. Itu bisanya. Mungkin masuknya ITMG, PTBA bisa gitu kan. Ngitung BRI liur, bener nggak? Ayeuna kita ngitung bumi di mana orang tuh nyaho wave na oge, bener nggak? Ngitung BRI akan lebih gampang. Ya. Itu kesulitan saja. Pas lagi main itu kita bisa ngitung. Ya. Oke. Jadi ya sementara buat yang positifnya sendiri yang saya incer tuh BWPT sama DSFI. Yang lain Gudang Garam. Yang saya ingat dulu ya, Unilever hati-hati 33.000. Akhir tahun kok. Hah? 33 target. Mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Kalau sampai ke 33.000 akhir tahun bisa gigit jari kami broker. Ya, kalau bisa minggu depan juga udah. Kalau bisa besok juga IHSG 4.400 jadi gancang beres. Akhir tahun. Enggak. Kalau saya ngomongin fundamentalnya, saya pikir gini. Q kedua secara logika, oke, kalau nggak ada miracle gitu ya, seharusnya jeblok laporan keuangan. Ya. Untuk yang mana yang jadi lebar? Majority di kita lah, terutama kayak perbankan gitu ya. Majority mau udah memang dibully. Untuk perbankan BRI, Mandiri gitu, BNI udah keluar gitu kan. Ya. Bagus pun nggak akan bagus gimana. Kalau itu logika saya ya. Masuknya kan lebih gampang kayak gitu, bener nggak kok? Ya, oke. Nah sekarang amunisi buat fundamental Indonesia adalah capital government expenditure melalui program infrastruktur, bener kan? Udah nggak mungkin Lebaran itu pasti dia akan masuk ke Q ketiga, bener nggak? Oke, sekarang kalau saya jadi bandar, ya saya jadi fund manager, ambilin BRI, Semen Gresik, atau Waskita atau apapun, saya udah tahu kok semuanya, bener nggak? Ya, hanya miracle yang terjadi kalau tiba-tiba BRI misalkan nanti besok keluar ternyata growth-nya 20%, bener nggak? Ya, itu saya tepuk tangan. Jarang kali. Itu asumsiin akan jelek. Laporan keuangan itu akan jelek. Begitu akan jelek, barang ada di saya, bener? Atau saya juga udah mulai jual-jualan dari yang dulu-dulu, bener kan? Saya adalah big player. Begitu jelek, kita hajar, saya ambil di bawah. Begitu ambil di bawah, kenapa? Dengan pengharapan semoga hitungan saya nggak salah, yaitu di Q ketiga government expenditure itu jalan. Cuma itu yang bisa nyelamatin ekonomi Indonesia. Infrastruktur terus dijalanin aja terus itu proyek-proyeknya, jangan dipending lagi kayak dulu. Ya. Nggak mungkin jalan karena pemerintah daerahnya juga nggak mau nyerap. Nah, yang saya dengar, ada namanya kita e-katalog katanya ya. E-katalog ini kayak gini jadinya. Yang pembelian bis di Jakarta, kalau dulu kan itu akan ada namanya DP. Ya, oke, saya si Pemda beli berapa? Misalnya 100 bis.
itu akan namanya DP, bener nggak? Kita nego-nego ini DP berapa persen gitu kan? Nah yang e-katalog ini yang saya dengar, saya juga nggak tahu bener apa enggaknya, saya dengar jadi kayak gini. Dia masuk ke website, oke, gue butuh segini, butuh Penawaran. Oke, lu kasih penawaran itu paling banyak 1 bulan itu udah jadi. Jadi lu kasih penawaran dengan speknya seperti apa. Begitu speknya udah yang lu iniin, oke kita deal, barang akan jadi uang akan dibayarin kalau barangnya udah jadi dengan sesuai speknya. Kalau lu nggak sesuai speknya, nggak akan dibayar. Nah, kalau kayak begitu gini, berarti ada pergeseran uang keluar. Kalau dulu nggak pakai seperti itu, uang muka udah keluar, bener nggak? Artinya uang udah ada yang bisa dibelanjain kan? Kalau sekarang nggak ada. Karena apa? APBD keluar, barang jadi spek ada. Saya pikir itu yang ngegeser perputaran uangnya juga. Nggak sesuai spek, lu mati, nggak akan gue bayar. Yang e-katalog itu nggak bisa dijalani di daerah lain, baru diuji coba di DKI. Baru di DKI, bukan udah semuanya? Tidak. Belum. Kalau ini sukses akan dijalankan seluruh Indonesia. Oke. Daerah lain itu belum ada yang menjalankan. Di katalog itu baru Jakarta. Even Jakarta juga Setengah-setengah lah yang mau bikin begitu. Nggak tahu itu. Saya tahu. Jadi udahlah, di ketiga juga nggak ada infrastruktur keluar duit itu bohong. Bohong. Saya sih. Berarti dia akan lama nanti di harga Sekarang 1.400-an. saya berbagi pengalamannya. Saya baru dari Makau. Setiap tahun saya pergi ke Makau. Makau itu kan uangnya dari judi. Ya. Gagal lah, dia mau bikin setiap hotel besar itu dikonek oleh monorail. Jadi dia di jalan raya itu semua bikin tiang, bikin jalan monorail. Oke. Tahun ini saya datang, itu tiangnya udah banyak, tapi nggak pernah disambungin, nggak ada yang disambungin. Even uang yang dari judi itu, dia kena kasasi. Apalagi sekarang yang cerita infrastruktur itu kan memerlukan bahan yang dari luar negeri mungkin 80% atau 70%. Lalu bayarlah pakai dolar 13.500. Ya. Gimana nih mau? Jadi kata saya infrastruktur tidak akan jalan. Yakin. Bahkan MRT juga pasti stop. Di pemerintahan Jokowi akan stop. Sure. Berarti akan bermain di 4.000-an cukup lama ya? Saya nggak tahu kan. Makanya 4.000-an ini, yang tadi kalau Pak Untungnya bilang 4.400. Kenapa kita nggak punya pikiran, udah aja gua punya 20 saham juga gua agak berusin aja, gua sekarang jual. Mana aja jual berapa? Bisa ya. Kalau BRI aja bisa nonggeng begitu, kan perbankan ini paling jago BRI. BCA. Iya. Kalau BRI aja bisa nonggeng begitu, mana yang lain bisa bertahan? BBTN kok bocah plus. Ya, itu sekilas lah ya. Ya saya juga hanya berharap infrastrukturnya jalan lah. Beri kok bisa gaji naik kok. Ya, gini, yang gitu ya, thank you juga ya. Ada kemungkinan bisa juga. Sekarang mengenai bisa. infrastruktur, balik cerita Jati Gede. Taruh saya dijalankan sekarang. Seolah-olah ini proyek mujizat gitu. Jati Gede kan urusan 60 tahun yang lalu. Ya sekarang mau jalanin. Oke lah, kalau bisa dialirkan. Tapi kan ini periode berapa puluh tahun. Sekarang infrastruktur yang gagal-gagalnya. Trans Java itu harus connect 2018. Emang lo bikin jalan apa? 2018 itu. Mana mungkin bisa terjadi. Sekarang yang nanya, Pularang, berapa presiden tuh jalan? 2 presiden baru jalan. Itu daerah Jawa Barat yang katanya perputaran duit dimakan semua. Lalu menyambungin Trans Java 2018. Ya asbun aja, aku ngomong harus aja bisa. Kenyataannya bisanya dari apa? 2018 mau bikin Trans Java.
Cipali emangnya proyeknya Jokowi? Bukan. Oh, ya pas-pasan aja. Pas aja udah jadinya. Benar. Lu mau bikin lagi sekarang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur? Benar. Emangnya bikin bakso gitu sekarang dibikin lagi. Itu bullshit. Berarti setujunya sel ya kayaknya. Makanya kalau dia punya kode BPT, udah aja. Ya kalau nggak berani semua lah, lu punya 20, buang aja 10 sekarang. Aduin aja mau BPT. Betul. Kedincet saya nggak semicet 70% kok. Tinggal ras yang ramai yang keras. Macam bang sebersih kok. Nggak ada PT-nya kebentuk. Tolong lihat hari ini kan ngejangking banget tuh sebagai tukang gudang garam itu yang terakhir saya kasih itu tuh harganya tuh saya kenain di 53.800 tuh. Target waktu dia naik saya ngitung target buat naik itu 53.800. Jadi kalau kayak buat sekarang di segini saya masih no comment ya. Nggak kelihatan apapun ya. Ya situ waktu itu main gudang garam kita udah beres ya. Kalau sekarang jujur saya daripada saya asal-asalan saya ngomong saya nggak ngeliat apa-apa. Atau Bu Diana ada yang bisa ngeliat ini mata elang dia. Hah? Itu subtitlenya udah 3 kali A, ya bosnya. A, B, C. 1, 2, 3. Itu. Nanti dikatakan aja ya. Kalau sekarang jujur saya masih tebak-tebak. Ya, masih tebak-tebak. Sekarang itu. Saya Elsip sudah menyerah kok. Ini AAL itu yang ngebuat parahnya dengan pelemahan rupiah, ternyata dia malah turun nih laporan keuangannya. Nggak naik gitu. Laporan keuangannya baru beberapa 2 hari kemarin keluar. Ya don't touch so. Ini yang ngejebrot, ini aja ya. Kalau yang ambil yang paling pendek aja ya. Yang paling pendek bisa segini. Jadi ini kalau lihat pattern gini, forget. Iya. Ya kalau buat main cepet sih. Enggak, ini buat nanya apa? Masih layak. Main cepat juga susah barang mahal gitu. Kalau buat enak kok, main barang mahal tuh paling enak. Dulu mah asal lagi 60.000. Udang garam. Boleh enak. Enak kok 2.000 ganjang. 4.000 ganjang, terusnya ganjang beli. Ya yang main campurnya, ada malah kayak konggo. Campurnya mau jadi kayak Sampurnya nggak gitu kok beli rotasi ya gitu. Kayaknya mau jadi 100.000. Jadi 100.000. Iya, tapi dia beli lotnya kan nggak Sedikit ya? terlalu dikit, nggak cuma ini. Kalau cek. Top. Ini 1, ini 2 ya dia. Kayaknya ini bisa loh. Ini 1, ini 2, bisa. ini 3, ini 4. Oke. Cuma kan dia sih lotnya kan kecil sedikit. Jadi Yes. kalau itu beli gue 1, 2, 3. Nah ini 3 kita nyari lagi 4 kan, bener nggak di? Ini masalahnya gini, ini lagi 4 ini kok yang paling alot kok. Wave keempat itu paling alot. Ya kalau kita ngomongin Vimo-nya ya mungkin di 80.700 sama 77-an ya. 77 ribuan lah ya. Ini kok 80 saya kasih tanda ya. Tapi ya memang ngeri ya. Yang kali ikut Pak. Kalau nggak bisa dijual. Nah, 1, 2, 3.
1 menit. Berarti kalau misalkan dia koreksi sampai dengan 70.700, target 100%-nya itu bisa jadi kok. Sampai 100.000. Ini ada target perfectnya 100.000. Ya. Double top soalnya. Double top bisa jadi. Harga di harga segini kan. 92.356. Ini target 61,8. Masalahnya kita lagi nembak empatnya ada di berapa? Benar nggak? Ini biasanya 4 ini akan panjang. Jadi mungkin dia akan naik lagi kayak begini, baru hajar lagi turun. Udah kena ya tiganya ya. Kecuali tiganya kayak Casrio. Mau beten ke suara 21. Bisa sih kok, ini kepala kacau. Nah, gue terakhirnya 261 dan 100.000. Bisa jadi. Tapi udah suka kira mau kemana kok? Tuyul itu bisa gambar, bener nggak? Ya ada rebound berarti ya low yang terakhir aja itu jadi cut loss-nya paling gampang kayak begitu, bener nggak? Ya. Biar nggak loss, biar jauh. Jangan lihat lah ya. Ayo itu aja dulu ya. Nanti ya BPT kita akan akan update lagi. Cuman ya kalau misalkan ngelihat bid offer main, feel ya misalkan ini hati memberikan, bener nggak? Ya nggak usah nunggu komando, bener nggak? Ya. Saya juga udah sering kelewat gitu. Saya ada kerjaan lain, tahu harga segini. Gitu. Ya. Jangan gambaran besarnya seperti itu aja. Ya. Ya, sampai ketemu BRI di 8.400. Oh, lah. SMGR udah ya. Ya, dikasih bonus kayaknya 92-an lah. Thank you.